Halo teman-teman, mari kita bahas soal TIU CPNS dengan penalaran verbal. Pada penalaran verbal ini terbagi menjadi 3, yaitu tes sinonim, tes antonim, dan tes analogi. Tujuan dari tes penalaran verbal ini adalah untuk mengukur pemahaman seseorang terhadap suatu kata. Baiklah, yang kita bahas sekarang adalah tes sinonim. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinonim merupakan suatu bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lainnya. Baiklah, kita akan ngebahas soalnya sebagai berikut. Sinonim dari kata relatif adalah A fleksibel, B nisbi, C mutlak, D kaku, E pasti. Sebelum menjawab soal ini, kita harus terlebih dahulu mengetahui arti kata relatif. Relatif ini merupakan sebuah hal yang tidak dapat didefinisikan tanpa acuan pada suatu hal lainnya. Atau bisa juga kita bilang tidak mutlak ya relatif ini. Untuk option A, fleksibel. Fleksibel ini memiliki arti lentur dan mudah diatur. Ini merupakan tidak persamaan kata dari relatif. Jadi, untuk option A kita blacklist ya teman-teman. Untuk option B ini bisa jadi ada kemungkinan jawaban persamaan dari sinonimnya relatif ini. Kita pergi ke option C dulu. C ini mutlak. Untuk mutlak ini bukan jawaban ya teman-teman. Tadi kita sudah ketahui kalau relatif ini merupakan tidak mutlak, berarti C bukan jawaban yang benar. Untuk D sama E, kaku dan pasti, ini tidak termasuk jawabannya ya teman-teman. Sudah kita pastikan jawaban yang benar yaitu adalah B, nisbi. Dan nisbi memiliki artian relatif dan tidak mutlak. Soal selanjutnya, sinonim dari kata intrakurikuler adalah A. Kegiatan di sekolah, B. Siswa, C. Mahasiswa, D. Lapangan, E. Kegiatan di luar sekolah. Jadi ini soal sudah termasuk senang ya teman-teman. Dari kata intra kita sudah mengetahui jawaban yang tepat. Jadi arti kata intra ini adalah di dalam. Sudah pasti sinonim dari kata intrakurikuler adalah A. Kegiatan di sekolah. Soal selanjutnya, sinonim dari kata absen adalah A. Datang, B. Bolos, C. Hadir, D. Muncul, E. Masuk. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu arti kata dari absen ini. Absen ini merupakan tidak hadir ya teman-teman. Untuk option A, datang, ini tidak tepat, berarti kita blacklist ya. Untuk B, ini bisa jadi bolos. C, hadir, ini tidak tepat ya teman-teman untuk option C. Untuk option D, muncul, ini lebih tidak masuk di akal ya teman-teman, berarti D ini kita blacklist. E, masuk, ini tidak termasuk jawaban yang tepat ya teman-teman. Jadi sudah jelas jawaban yang tepat yaitu adalah B, bolos. Karena persamaan kata dari bolos yaitu absen dan tidak hadir. Soal selanjutnya, sinonim dari kata penguapan adalah A. Rehidrasi, B. Dehidrasi, C. Evaporasi, D. Reboisasi, dan E. Evakuasi. Nah, trik untuk menjawab soal ini teman-teman harus tahu masing-masing dari option ini artinya apa. Dengan cara itu teman-teman bisa menjawab soal ini lebih mudah. Untuk option A, rehidrasi. Rehidrasi ini memiliki arti mengembalikan cairan tubuh. Dengan artian untuk option A ini bukan jawaban yang tepat ya teman-teman. Untuk option B, dehidrasi. Sedangkan dehidrasi ini memiliki artian kehilangan cairan tubuh. Dan untuk option B ini tidak termasuk ke jawaban yang tepat ya teman-teman. Untuk option C, evaporasi. Evaporasi ini memiliki arti penguapan. Jadi untuk option C ada kemungkinan ya teman-teman. Sedangkan untuk option D, reboisasi. Reboisasi ini memiliki arti penghijauan. Jadi untuk option D ini tidak termasuk ke jawaban yang tepat. Dan untuk option E, evakuasi. Evakuasi ini memiliki artian pemindahan atau pengungsian ya teman-teman. Jadi untuk jawaban D sama E ini bukan jawaban yang tepat.
Jadi sudah jelas ya teman-teman jawaban yang benarnya untuk sinonim dari kata penguapan yaitu adalah pada option C yaitu evaporasi. Soal selanjutnya, sinonim dari kata registrasi adalah A. Jadwal ulang, B. Daftar ulang, C. Pengaturan, D. Pendaftaran, E. Identitas. Jadi jika teman-teman sudah tahu persamaan kata dari registrasi yaitu pencatatan atau pendaftaran, jadi sudah jelas ya teman-teman dari option A, B, C, D, dan E jawaban yang benar adalah di option D yaitu pendaftaran. Jadi sinonim dari kata registrasi adalah D. Pendaftaran. Soal selanjutnya, sinonim dari kata residu adalah A. Penyaring, B. Perdamaian, C. Utuh, D. Secara acak, E. Sisa. Untuk menjawab soal ini dengan mudah, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu residu ini artinya apa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, residu ini memiliki artian seperti ampas, endapan, sisa-sisa, atau tersisa. Jadi, sudah jelas ya teman-teman, sinonim dari kata residu adalah sisa. Jadi jawaban yang benar adalah E ya teman-teman. Soal selanjutnya, sinonim dari kata inspeksi adalah A. Bebas, B. Tidak terkontrol, C. Pemeriksaan, D. Pengelompokan, E. Tiruan. Nah, seperti biasanya, kita harus mengetahui terlebih dahulu arti dari inspeksi ini. Inspeksi ini memiliki persamaan kata meneliti, memindai, menguji, memeriksa, atau pemeriksaan. Jadi sudah jelas ya teman-teman, untuk jawaban yang benar adalah option C, pemeriksaan ya teman-teman. Sinonim dari kata imbas adalah A. Tiruan, B. Seimbang, C. Kebal, D. Efek, E. Pelepasan. Jadi sudah cukup jelas untuk kata imbas ini memiliki persamaan kata seperti akibat, dampak, efek, dan konsekuensi. Jadi sudah cukup jelas ya teman-teman, jawaban yang benar yaitu pada option D yaitu adalah efek. Sinonim dari kata delusi adalah A. Ilusi, B. Tidak diragukan, C. Nyata, D. Real, E. Berwujud. Untuk kata delusi ini memiliki persamaan kata seperti angan-angan, impian, ilusi, dan lamunan. Jadi sudah cukup jelas ya teman-teman, jawabannya adalah pada option A. Ilusi. Soal selanjutnya, sinonim dari kata kolega adalah A. Rekan, B. Musuh, C. Saingan, D. Berwujud, E. Secara acak. Seperti biasa teman-teman terlebih dahulu harus mengetahui persamaan kata dari kolega. Persamaan kata dari kolega ini adalah teman sejawat, rekan kerja, rekan, teman, atau pendamping. Jadi sudah jelas untuk jawaban yang tepat adalah pada option A, rekan. Baiklah teman-teman, sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Baiklah, untuk teman-teman yang ingin ngebahas soal selanjutnya bisa ditulis di kolom komentar, kita akan ngebahas soal apa. Terima kasih.